Selamat malam para pembenci koruptor, tapi pecinta Midnight Live. Hari ini kita spesial membahas berita korupsi yang bisa mengancam penghuni Liga Korupsi Indonesia. Jangan-jangan ada yang kena degradasi. Kita bakal sajikan berita korupsi yang bukan cuma masalah negara, tapi juga bahan lawakan tongkrongan. Langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Baik, Aumania. Berita pertama kita malam ini datang dari Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2022 yang katanya ingin memajukan pendidikan teknologi, tapi yang maju kantong pribadi oknum-oknum nakal yang suka main tender. Kalau penonton mentok-mentok main Tinder. Ketipu lagi. Ketipu sama fotonya. Nggak kapok-kapok. Bukannya berjuang untuk anak-anak bisa belajar demi masa depan cerah, tapi ini tentang orang dewasa yang belajar cari celah. Bisa aja saya. Mungkin begitu katanya. Kasusnya pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. 9,9 T. Kalau dibeliin parfum bisa mengharumkan nama baik itu. Tapi ini buat laptop Chromebook yang nyalainnya aja harus nunggu kuota gratisan dari Kemendikbudristek. Modusnya pun manis kayak kata-kata manis gebetan yang mau minjem uang. Sayang, kamu jangan keseringan ngaca ya. Kenapa sayang? Takutnya kamu diabetes, manis banget soalnya. Coba gini sayang, gimana ya ngomongnya ya? Ini ada skin Mobile Legends terbaru. Nana, tahu nggak Nana? Ada 2 juta nggak? 200.000 juga nggak apa-apa deh. Jadi begini ceritanya begini. Awalnya mau pengadaan beli laptop ber-OS Windows. Mendadak diubah jadi Chromebook. Itu sama aja kayak janjian mau nonton bioskop, malah nonton Netflix di kosan. Mana nggak ada berondong jagung, popcorn, cuma air putih dari keran lagi. Dan harga laptopnya 10 juta rupiah 1 biji. Ini kan jadi ibarat kayak bilang ke emak minta laptop spek dewa biar bisa kerja sambil kuliah. Tapi yang dibeli laptop second, buka Microsoft Word aja ngeheng. Sisa duitnya buat party, di Senopati, Velocity. Udah, bosen. Kejaksaan Agung turun tangan ngebongkar modus kerja sama jahat dalam proyek ini. Dari dokumen yang dipaksain sampai tekanan ke tim teknis buat milih Chromebook. Padahal sudah tahu kalau Chromebook tidak cocok untuk daerah yang jaringannya masih lemot. Ya kayak ngeyel nikah sama orang yang red flag. Ujung-ujungnya sedih, update story. Captionnya di depan baik, di belakang munafik, dasar iblis so asik. Padahal yang kita mau anak-anak pegang laptop buat belajar. Tapi yang didapat proyek fantasi dengan laptop online di daerah yang sinyal aja masih nunggu izin. Padahal data Kemendikbudristek masih 43% sekolah yang belum punya internet. Tapi malah dipaksa pakai Chromebook yang wajib connect internet. Bukannya transformasi digital malah jadi dagelan kebijakan berbiaya mahal. Yang lebih bikin geleng-geleng. Itu ngangguk-ngangguk dong. Geleng-geleng kan begini. 2 staf khusus mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim juga ikut diperiksa. Nama-namanya Juristan dan Fiona. Kayak duo aktor drama Korea, tapi beraninya bukan nangis atau marah-marah, tapi nipu anggaran negara. Apartemen mereka juga udah digeledah sama kejaksaan, barang-barang diambil termasuk laptopnya. Nah yang paling menegangkan, kejaksaan bilang mungkin aja Nadiem Makarim nyusul diperiksa. Ya mungkin aja, kita nggak tahu. Kita tunggu aja sequelnya nanti seperti apa. Dulu kita berharap bos startup masuk ke pemerintahan bisa bawa perubahan. Tapi kok sekarang malah diduga bawa mindset hacking anggaran. Duit triliunan dilempar ke proyek digitalisasi. Tapi yang di-download justru kasus dugaan korupsi. Intinya yang dikorupsi itu bukan cuma uang negara, tapi juga masa depan anak-anak kita. Karena generasi emas butuh laptop cerdas, bukan laptop murah jadi mahal karena dikoordinir orang-orang kurang waras.
Di dunia pendidikan, OS terbaik itu bukan operating system Windows atau Chromebook, tapi OS orang sehat. Yang pikirannya jernih, niatnya bersih, dan recycle bin hatinya nggak nyimpen file korupsi. Lanjut, dari kasus dugaan korupsi pendidikan kita geser ke korupsi di ranah penyeberangan. Ada kasus korupsi ASDP yang kita kira cuma bisa bawa penumpang dan kendaraan menyeberangi lautan. Ternyata sekarang bisa nyeberangin aset triliunan. Buat direksi biar bisa cepet jadi sultan. Dulu kita pikir masalah ASDP cuma antrian panjang dan urusan pelayanan. Taunya direksinya bikin skenario lebih panjang dari film laga Angling Dharma. Wasiat Naga Bergola. Gerombolan Guragada. Aksinya lebih nekat dari orang ngajak balikan, tapi masih cetan sama mantan. Dasar Magamon, manusia gagal move on. Ada 4 orang ditangkap, 3 dari ASDP dan 1-nya dari pihak yang diakuisisi, PT Jembatan Nusantara. Ngakunya mau kerjasama, nyatanya nguras dana negara. Yang diakuisisi perusahaan, tapi bukti sitaan mirip reward kuis dadakan. Ada 3 rumah mewah senilai 500 miliar rupiah. 3 rumah 500 miliar. Kebayang nggak? Itu dari ruang tamu ke WC naik ojol. Ada juga beberapa bidang tanah, uang tunai ratusan juta, cincin berlian, dan jam tangan mewah. Kalau mau jadi sultan mah bilang aja, nggak usah sampai modus pakai rapat direksi. Ujungnya akuisisi yang malah bikin negara rugi. Akibat korupsi ini negara dibikin rugi 893 miliar rupiah. Itu kalau dibeliin kipas angin, iklim politik sejuk gitu. ASDP yang awalnya angkutan sungai, danau, penyeberangan sekarang berubah jadi asik sikat duit perusahaan. Nawaitunya akuisisi, faktanya aku isi rekening direksi. Kalau korupsi bisa bikin kapal rusak, kalau direksi korupsi bikin perusahaan dan negara rusak. KPK udah turun tangan, langsung sita aset 1,2 triliun rupiah. Dan kita semua masih punya harapan semoga arah kemudi ASDP ke depan bukan lagi menyeberangkan logika demi syahwat serakah. Tapi menyeberangkan warga dengan aman, tanpa jadi beban negara. Korupsi itu bukan takdir dan direksi nakal itu bukan penumpang tetap. Dan kalau mau maju, kapal ini harus dibersihkan dulu mesinnya. Jangan sampai olinya bagus, mesinnya kotor, nggak ada filter, yang ada jebol, ujung-ujungnya tekor. Kata. Jadi kalau besok kalian naik kapal, jangan cuma lihat harga tiketnya, tapi lihat juga apakah pelayanan sudah jadi tujuan utamanya. Karena ASDP ini milik kita semua, pastikan lajunya ke tujuan yang sama, nyebrang ke masa depan yang nggak lagi dibayangi dana negara yang sirna, dan direksi senyum-senyum di atas derita warga. Oke, satu lagi ya. Biar hat-trick berita korupsi kita. PT Taspen lagi kena kasus besar. Bukan soal telat cairin dana pensiun ortu kalian, tapi karena mantan dirutnya, Antonius Kosasi, ngibuli negara sampai 1 triliun rupiah. Triliun, angka yang biasanya cuma nongol di grup WhatsApp MLM. Beda sama grup WhatsApp kantor, yang nongol chat atasan yang kerjanya nambahin kerjaan. Langsung direspon siap sama teman sesama karyawan yang lagi carmuk biar bisa naik jabatan. Kesenjangan karyawan. Sekarang nongol di berita kriminal, kata jaksa Kosasi ini nyolong dana investasi fiktif. Uangnya dipakai buat belanja aset mewah, beli 11 apartemen, mobil mewah, beli tanah. Tapi ada satu yang dia nggak sanggup beli, yaitu rasa malu. Sama tuh kayak bos yang suka klaim-klaim kerjaan, serasa paling berperan. Giliran disuruh bikin nggak bisa, nggak ngerti caranya. Balik lagi nelpon karyawan yang lagi rawat jalan buat kerjain. Tangan lagi diinfus dikasih kerjaan terus. 34 miliar rupiah duit hasil korupsi itu kalau kita ibaratkan nyicil rumah sampai anak cucu nikah juga belum lunas. Dia malah cash keras. Lagi promo, sekali korupsi dapat 11 properti. Cuma hari ini, besok korupsi lagi, langsung masuk bui.
Yang bikin makin panas nih ya, ada 3 bidang tanah itu dibeli atas nama seorang pramugari. Apa hubungannya Paduka sama seorang pramugari? Padahal bukan pilot, tapi bisa bikin pramugari landing di 3 bidang tanah. Alamak, dana pensiun PNS dipakai buat urusan Bisa jadi judul sinetron tuh, judulnya Ku Garong Uang Negara Asal Pujaan Hati Punya Tanah. Bisa aja saya. Apapun demi pujaan hati, tanah 4 miliar pun jadi. Pensiunan gigit jari. Bayangin tuh pagi-pagi gerimis, si dia bangun tidur, buka jendela, terus foto upload IG pakai caption, saya suka banget aroma petrikor pagi ini. Tanah dari hasil korupsi aromanya beda sekali ya. Aroma duit negara. Bau-baunya mirip air mata warga. Anaknya juga nggak ketinggalan, dibeliin mobil mewah, pakai duit rakyat. Bisa jadi kiblat para pria hidung belang, keluarga senang, papa disayang, tebar pesona, bisa tenang. Kosasi ini udah kayak cowok-cowok sok keren di IG, captionnya no pain no gain. Padahal yang pain itu para pensiunan, yang gain ya dia sendiri. Yang lebih sakit hati itu PNS jujur, yang kerja 35 tahun. Tapi pas pensiun uangnya cuma cukup buat beli beras dan lauk untuk 5 hari. Nggak termasuk paper bag, uang parkir dan gorengan depan minimarket. Ini baru 5 tahun kerja, udah dapat 11 apartemen. Cincin berlian, bahkan permata hati. Bener kata pepatah, cinta bisa bikin orang buta, tapi cinta plus korupsi bikin masuk penjara. Kalau mau gaya James Bond, minimal usaha sendiri atau kasbon. Jangan kriminal dong. Cinta memang buta, tapi nggak buat KPK. KPK bisa ngintip dari CCTV dan bukti transfer. Ingat ya, si dia bisa kasih senyuman, tapi KPK siap kasih hukuman. Ya, itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Usai jeda kami akan menyapa Aumania cabang Dubai. Dan pastinya kami akan hadirkan bintang tamu dalam Midnight Live kali ini. Jadi tetaplah di Midnight Live. Tumben nih penontonnya ramai sampai belakang ya. Pasti nungguin bintang tamu ini. Tapi kita ngobrol dulu dengan Aumania cabang Dubai. Setelah tadi kita ngomongin korupsi, sekarang kita mau ngobrol sama Aumania, seorang yang bekerja di luar negeri dan hobinya main Pokemon Go. Ini sambil menyelam minum air, kerja di luar negeri sambil naikin rank Pokemon Go. Menarik juga ya. Kita sambut Farhat. Kita berikan tepuk tangan untuk Farhat. Halo Farhat. Selamat malam para pembenci korupsi. Pembenci koruptor. Pembenci koruptor, pecinta Midnight Live. Nah, benar sekali. Farhat lagi di mana nih Farhat? Saya kebetulan lagi ada di Jakarta ini, Bang Reza. Oke, nah kok bisa kerja di Dubai? Di bidang apa tuh kerja di Dubai? Saya di Dubai banyak, Bang Reza. Saya kadang mancing, saya kadang tiup balon, saya kadang semprot-semprot, kadang saya sikat-sikat. Ya. Tapi ini di oil and gas, Pak. Wih, di oil and gas. Masuknya lewat ordal nggak nih? Oh, enggak, Pak. Kita nggak pakai ordal. Wah, keren. Ada tips nggak mungkin untuk masyarakat Indonesia atau fresh graduate dari Indonesia untuk bisa bekerja di Dubai, apalagi ini di bidang oil and gas? Oke, jadi untuk di oil and gas ya mungkin kita perlu build portfolio juga di sebelum masuk ke Dubai, karena untuk masuk ke Dubai itu sangat kompetitif ya, jadi kita harus punya experience yang solid dan itu mungkin bisa dibentuk di Indonesia, di
di Indonesia ada berbagai perusahaan oil and gas, jadi di situ kita bisa belajar banyak teknologi yang applicable dengan tantangan oil and gas yang relate untuk masa ini, gitu, Bang Risa. Oke, ada tips lain, Farhad? Tips lain, mungkin ini Bang Reza, kita perbanyak networking gitu ya. Jadi kita juga harus tahu industry lead di oil and gas, siapa saja key playernya. Baru di situ nanti kita coba sering-sering browsing, apakah ada vacancy yang open seperti itu. Dan ini juga bukan bukan pekerjaan yang sebentar. Itu kemarin saya apply itu mungkin ada ratusan CV yang sudah saya sebar, dan alhamdulillah sekitar 2-3 tahun yang lalu lolos di salah satu perusahaan di Dubai, seperti itu. Oke, nah soal lingkungan kerja di sana gimana nih persaingannya di Dubai? Lingkungan pekerjaan itu atau colleagues seperti itu ya, mungkin itu sedikit berbeda dengan di Indonesia, karena di Indonesia ini kita lebih ke kekeluargaan ya. Jadi kalau di luar itu sangat kompetitif, seperti a man for himself gitu. Jadi kita harus dituntut mandiri, semuanya serba bisa, dan bisa menyelesaikan semua problem dari diri sendiri, seperti itu. Oke, terakhir pesan-pesannya nih untuk Aumania di Indonesia, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Farhad. Untuk Aumania mungkin kita selalu mendukung untuk pergerakan Bang Reza. Kemarin saya dengar katanya sempat dicari orang ya, jadi kayaknya banyak yang gerah nih sama berita yang terjadi sama Midnight Live. Jadi mungkin kita serukan orang yang gerah-gerah ini suruh mandi dulu aja, biar nggak gerah gitu kan. Oke, terima kasih Farhad. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Farhad. Sudah bergabung di Come On. Sehat selalu Farhad ya, sukses selalu dari segala bidang pekerjaannya dan juga dari segala kesehatannya. Semoga semuanya dilancarkan. Terima kasih Farhad sudah bergabung di Midnight Live. Nah, tentunya mungkinkah bila ku bertanya hak cipta nggak boleh. Ya, gua sama Boril jauh, bro. Muka beda. Deket dong. Ya, gua udah CS sama dia. Oke. Gua udah minta izin lagunya. Tadinya mau ngisi Oh iya lupa. Ceban nih, tapi 2 lagu kan? Ceban 2 lagu. Ceban 2 lagu. Ya, satu lagi dong. Semua itu bohong. Oh, apa? Apa nggak sih? Gue udah sama Arman juga. Ces. Yoi. Oh, kirain jauh juga. Yang datangin dia siapa? Loh, bos gua. Ya udahlah, kita langsung undang Boleh. 2 narasumber kita, musisi top ya. Yang bikin Studio 1 kali ini penuh banget nih ya. Gak biasanya sepenuh ini. Satu orang gocap, awas aja. Langsung saja kita undang Arman Maulana dan Ariel Noah. Satu orang gocap. Apa kabar? Kang Arman, sehat? Murah amat satu orang gocap. Mas Ariel, ya. Terima kasih sudah hadir, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Enak nih. Seperti biasa. Seperti biasa kalau ada nasum saya cabut. Oh gitu. Saya izin pamit dulu ya. Oh gitu. Bentar banget. Mau ngulik lagu Gigi dulu. Mundur apa maju nih? Mundur. Semua itu bohong. Terima kasih, tepuk tangan. Lihat tuh penonton di sini. Memang cuma nungguin Kang Ariel sama Kang Arman aja ini. Masa sih? Katanya memang biasanya rame terus. Iya. Bukannya Ya. ini penonton bayaran? Ini penonton bayaran, cuma dibayar bulanan. Gaji maksudnya. Apa kabar? Sehat. Mas Ariel, Kang Arman. Mas Ariel lagi hiatus nih Noahnya ya. Betul sekali. Tapi kalau Kang Arman sibuk manggung, masih sibuk Alhamdulillah. manggung. Alhamdulillah. Kita langsung bicara soal visi. Karena sudah ada ketua umum visi dan wakil ketua umum visi di sini. Jadi kita pengen tahu seperti apa visi dari visi. Ya, coba Kang. Visinya visi apa Kang? Visinya visi adalah dia wawancara sama di Midnight Live.
Kang, jadi awal terbentuknya visi itu gimana sih, Kang Arman? Apa yang menjadi keresahan visi awalnya sehingga visi ini terbentuk saat ini? Padahal kan wacananya sudah lama ini. Terbentuknya sih karena ada polemik yang sangat besar di musik Indonesia yang belum pernah terjadi selama ini di musik Indonesia. Itu aja. Kalau dulu-dulu mungkin ada masalah di lebih banyak internal para artis itu sendiri gitu. Tapi ketika ini satu profesi di ekosistem musik Indonesia di salah satu stakeholder musik Indonesia satu profesi yang betul-betul kayak disalahkan, kayak punya dosa besar gitu. Ya akhirnya ya itu apa prosesnya ya penyanyi gitu. Yang akhirnya kita dengan dengan sadar diri kumpul dari WhatsApp grup. WhatsAppan kumpul yang akhirnya terjadilah Vibrasi Suara Indonesia yang udah jadi asosiasi juga resmi berbadan hukum. Dan Mas Ariel langsung mengatakan, saya bergabung dengan Justru ya itu Ariel dan 10 orang lain, 9 orang lainnya yang sangat intens ketika ada sebuah masalah yang sangat besar. 11 orang ini intens banget, kita WhatsAppan grup sampai jam 3 subuh tiap hari jam 2 terus dia ngobrol. Yang akhirnya ya udahlah ini kita seriusin aja karena emang belum pernah ada kumpulan atau asosiasi yang khusus ya penyanyi. Jadi pemicunya apa saat itu, Mas Ariel? Ada kasus sebelumnya yang memang disoroti atau seperti apa? Iya ya, memang. Jadi salah satu yang menjadi istilahnya belnya gitu adalah apa yang terjadi sama Agnes kan sebetulnya. Gitu. Itu yang menjadi karena menurut kita apa yang terjadi sama Agnes itu bisa menyisakan masalah yang panjang. Kesini-sininya dan memang saat ini terjadi sih masalah itu yang kita takutkan itu gitu. Terjadi. Jadi soal pembagian royalti yang harus lebih jelas ke depan. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau gue bilang tuh lebih soal pemahamannya tuh yang mana sih sebenarnya gitu. Karena kan kita yang kita tahu pemahaman itu yang dari 2014 sampai sekarang itu adalah pemahaman A. Terus tiba-tiba yang terjadi sekarang ada pemahaman baru gitu, pemahaman B. Dan pemahaman B ini tiba-tiba menang di pengadilan di pengadilan niaga itu dan walaupun sekarang masih kasasi. Nah, itu yang kita pertanyakan kok bisa begitu ya? Kan yang kita tahu nggak gitu ya gitu. Dan kalau itu terjadi masalahnya bisa panjang. Salah satunya misalnya contohnya yang kita sangat perjuangkan sebetulnya itu adalah buntutnya itu bahwa penyanyi itu bisa dituntut hal-hal yang di luar kekuasaan dia misalnya ini ada teman kita ada beberapa sebetulnya salah satunya teman kita penyanyi profesional nih dia bernyanyi di tahun 2023 terus gara-gara masalah ini dia dituntut di tahun 2025. Ya, jadi dia dituntut waktu itu dia bernyanyi tahun 2023 menyanyikan satu lagu, penciptanya minta satu lagunya itu dibayar 50 juta. Satu lagu. Terus dia bilang, pas dia bilang gitu kan, wah kalau tahu harganya segitu sih nggak saya nyanyiin nih lagunya. Tapi kan udah kelewat ya. Udah nggak bisa apa-apa. 2 tahun. Udah kelewat gitu, udah nggak bisa apa-apa. Jadi itu yang berbahaya. Jadi orang tuh bisa seperti dijebak kan jadinya ya. Karena harga nggak bisa negosiasi. Tergantung yang punya lagu kan gitu. Betul. Jadi indikator-indikatornya harus lebih jelas ini ke depan. Karena yang kejadian itu teman kita itu rewind kan rewind bukan forward gitu. Betul. Iya kan kalau forward mungkin masih fair lah istilahnya ya. Dan ketika kalau forward ke depan itu kan berarti fairnya tuh ya udah kalau gitu berapa sekarang gua kalau sekali nyanyi bisa kayak gitu kan. Tapi kan kalau udah rewind ya gimana? Gimana fairnya? Nanti kita juga akan membahas terkait dengan performing rights ya. Masih bersama dengan Mas Ariel dan juga Kang Arman, tapi kita harus jeda dulu. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Penonton masih semangat? Masih dong ya, masih bersama dengan Mas Ariel dan juga Kang Arman di sini. Saya langsung ke Kang Arman ya, kita bicara soal performing right. Pernah nggak Kang Arman itu merasa dijadikan tersangka moral saat menyanyi di panggung? Alhamdulillah sih enggak, belum pernah. Justru banyak terjadi kepada penyanyi-penyanyi teman-teman kita justru. Yang baru-baru? Iya, betul. Baru-baru yang terakhir kan banyak banget berita yang beredar kan sekarang banyak banget. Tapi kalau saya sih alhamdulillah enggak sih.
Nggak pernah ya? Nah, ya karena kan bukan kebanyakan, hampir semua yang saya nyanyiin kan emang ciptaan saya juga gitu kan. Iya, iya. Ya jadi ya Oke. aman-aman aja. Oke, karena kan Mas Ariel dan juga Kang Arman tidak hanya sebagai singer tapi songwriter juga begitu. Kalau Mas Ariel sendiri gimana pengalamannya menghadapi pihak-pihak yang memang salah kaprah tentang performing right, tentang hak cipta ini? Sebenarnya definisi performing right menurut Visi itu seperti apa? Ya nggak ada pilihan lain sih, kalau ada menghadapi mereka memang mesti kita kasih tahu, memang bukan salah mereka juga. Kan kalau orang umum itu memang hal-hal hak cipta itu kan rumit ya. Jadi hal itu nggak terjadi di kehidupan sehari-hari mereka, jadi memang susah untuk menangkap itu. Itu yang kita sayangkan. Jadi misalnya ada pernyataan seperti pernyataan kayak penyanyi nggak mau izin, penyanyi nggak mau bayar gitu. Itu terlalu sederhana. Jadi itu yang gue sayangin tuh kayak kan ada luas sebetulnya yang nggak mau izin tuh nggak mau izin mana nih gitu. Karena kalau misalnya lagu saya mau dipakai sama Kang Arman gitu, tapi dipakainya buat rekaman, mau buat masukin ke DSP ataupun buat cetak CD dan segala macam, itu harus izin. Itu harus izin, itu mechanical. Mechanical. Tapi kalau performing itu dari zaman dulunya udah dipikirin tuh solusinya gitu. Itu memang mesti kolektif. Jadi nggak mungkin di ini satu-satu gitu nggak mungkin gitu. Jadi memang mesti kolektif. Nah, untuk performing itu makanya kalau di undang-undang kan dibilangin mesti dilakuin dulu, ntar tinggal pembayaran lewat LMK. Lembaga kolektif ya. Nah, itu yang masyarakat kalau misalnya dilemparin ke masyarakat dengan logika sederhana, udah pasti, kalau misalnya mau nyanyi lagu orang ya izin dong. Ya memang iya kalau gitu. Tapi di dalam hal yang mana? Yang mechanical atau yang performing? Nah, itu kan mesti dipisahin. Nah, itu yang mereka memang nggak tahu dan mereka bukan disesatkan sih. Menurut gue tuh kayak harus dikasih tahu. Iya, mesti dikasih tahu mereka gitu. Ya, karena tugas kita di sini juga mengedukasi masyarakat soal performing right ini. Ya, saya bukan musisi, bukan singer, bukan songwriter, hanya orang awam terkait dengan musik begitu ya. Dan masih banyak lagi yang perlu kita edukasi terkait dengan performing right ini. Kalau boleh saya nambahin, justru yang parah itu adalah bahkan di orang-orang di musik, di ekosistem musik pun banyak juga yang belum tahu. Oh iya betul. Iya, berarti kan di sini ada apa sih ini? Berarti sosialisasinya yang kurang gitu. Dan apa namanya? Tadi nambahin Ariel, pembawaan royalti kolektif itu udah diatur di dalam undang-undang hak cipta, betul, ada gitu. Betul. Di situ. Nah, jadi apakah LMK ini memang kurang maksimal atau seperti apa, Mas Ariel? Kalau yang kita lihat sih memang kurang maksimal sih memang. Ini kan masalahnya munculnya dari situ. Kalau kita bilang ya, jadi ada kekecewaan dari teman-teman pencipta yang kita juga bisa rasain sebetulnya gitu, bahwa bukan cuma dari pencipta sebetulnya. Jadi kan stakeholder kita ada banyak, termasuk promotor juga. Jadi promotor juga kan yang bertugas membayar itu juga mempunyai beberapa kendala gitu. Cara bayarnya kurang mudah dan segala macamnya gitu. Jadi memang itu bermasalah dan harus cepat-cepat diperbaiki gitu. Ini salah satunya dari situ kalau menurut kita. Cuman yang disayangkan adalah kenapa yang bermasalahnya LMK, kenapa penyanyi yang jadi disalahin kan gitu. Jadi penyanyi seperti kambing hitam. Ya, mungkin kambing hitam putih ya. Lebih berwarna kambing hitam putih. Oreo ya. Jadi aja iklan. Oke. Jadi menurut Visi ini harusnya siapa yang menertibkan izin performing ini di tempat-tempat umum, Kang Arman? Gimana? Iya, jadi menurut Visi siapa yang harus menertibkan izin? Apakah penyanyi memang sudah harus mengingatkan promotor? Itu sudah kita lakukan. Banyak penyanyi yang sudah melakukan seperti itu, mengedukasi para promotor, IO, bahkan dimasukkan kepada klausul kontrak gitu. Tapi kan sebetulnya itu adalah kita kayak apa ya? Kayak punya kewajiban moral bahwa pencipta juga teman-teman kita, teman kolaborasi kita, supaya cepat bagus nih ekosistem musik Indonesia, kita edukasi seperti itu. Tapi kan tugasnya itu kan sebetulnya ada sebuah lembaga itu yang disebut LMK dan MKN gitu. Jadi harusnya itu yang berjalan itu. Kalau ini berjalan sih sebenarnya tidak akan ada permasalahan ini dan tidak akan ada sebuah pihak menyalahkan ke pihak yang lain, itu nggak akan ada. Nggak akan ada pasti. Oke, ada organisasi lain namanya Aksi begitu kan. Artinya Visi dan Aksi ini punya tujuan yang sama sebenarnya, mensejahterakan musisi di Indonesia. Jelas. Tapi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda tuh seperti apa?
Pemahaman tadi, jadi tafsir terhadap si undang-undang tadi. Jadi yang penyanyi ini kan selama ini memegang tafsir undang-undang yang memang dibikin oleh pemerintah dari tahun 2014 itu kan gitu, bahwa kalau performing rights itu tidak perlu izin dulu, langsung dinyanyikan nanti, tapi mekanismenya harus bayar lewat LMK begitu. Itu yang kita pegang. Penyelenggara bayar lewat LMK, itu yang kita pegang. Sedangkan dari teman-teman aksi punya skema lain lah ya. Punya pemahaman baru gitu istilahnya. Kenapa saya bilang baru? Ya karena baru tahun-tahun ini. Kan dari tahun 2022 kalau salah ya. Ya kalau ini pemahaman lama kan mestinya dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Oh banyak tuh. Itu mestinya udah ada dong masalah ini gitu. Ini kan baru. Jadi saya bilang pemahaman baru. Nah, pemahaman baru itu yang bertentangan tadi. Sebetulnya itu aja yang bertentangan ya. Kalau misalnya tentang kesejahteraan pencipta, kita pasti dukung dong. Kalau misalnya, kan kita nggak pernah ada masalah nih dengan hal baru yang aksi bikin kayak ada DDL dan segala macam gitu. Kita nggak ada masalah sama itu kok. Yang kita punya masalah cuman masalahnya Agnes itu akan menjadi masalah banyak orang gitu. Itu aja yang kita sayangkan. Itu berbahaya banget gitu karena bukan cuma satu yang tadi saya ceritain. Sekarang udah ada 3 yang kelihatan di umum. Ada Lesti, ada Vidi yang juga memang yang ke belakang tuh rewind semua, rewind. Gitu. Kan nggak fair ya gitu. Nah dan ada lagi beberapa cuman belum naik aja nih. Belum naik aja. Mesti menunggu karena kan sekarang masih kasasi. Makanya kita berharap banget ini kasasinya ntar bisa bagus. Dan salah satu hal yang kita lakuin juga selain itu adalah ke MK itu mempertanyakan. Tafsirnya ada A, ada B. Kita mau tanya sama MK ini yang mana sih sebenarnya? Dan sebisa mungkin sih secepatnya karena hak ekonominya itu terjadi setiap hari loh gitu. Betul. Ini tiap hari tuh penyanyi itu bisa, nih gua nyanyi, pulang gimana nih? Karena ketakutan seperti itu ya. Apalagi takut dipidana dan sebagainya. Kasihan musisi-musisi muda yang misalnya manggung di kafe dan sebagainya. Sampai takut misalnya, kan bisa aja ada permintaan dari fans, dari penonton. Coba dong nyanyiin lagunya Noah. Nah begitu mau nyanyi, aduh gimana nih? Nah, kan hal seperti itu memang dalam situasi status quo saat ini ya cukup mengkhawatirkan begitu ya Kang. Dan bukan hanya penyanyi yang reguler, sebetulnya penyanyi yang punya karya juga kejadian seperti tadi itu banyak loh. Kayak misalnya di gathering, tiba-tiba gathering yang punya perusahaan minta nyanyiin lagu ini dong. Itu kan sangat banyak sekali seperti itu kan. Nah itu bakal jadi masalah-masalah lagi kalau ini terus kayak status quo seperti ini gitu. Bahaya. Nah tentunya pemerintah harus hadir di sini. Harus banget. Itu yang kita minta sebetulnya. Itu yang kita minta. Hadir dalam bentuk seperti apa? Kasih keputusan yang pasti. Di mana kita semua stakeholder musik bisa jadi panduannya. Oh ini panduannya gitu. Sebetulnya kan memang selama ini selama tahun tuh panduannya ada tuh. Nah, cuman tadi kan tiba-tiba teman-teman kita punya sebuah pandangan baru, skema baru. Nah di sini tuh kan akhirnya jadi bulan. Nah ini nih pemerintah atau negara harus hadir sekarang gitu. Tapi kemarin sih kebetulan visi kan udah berapa kali ketemu sama DJKI diundang, sama kebudayaan, Menteri Kebudayaan, terus juga apalagi kemarin BKD DPR. Itu juga. Kita selalu ngomong, Pak, Bu, ayo dong kasih keputusan supaya ini tidak seperti ini. Karena ini bahaya. Bener ternyata nambah Lesti, nambah Vidi. Gak tahu lagi nih setelah Vidi dan Lesti siapa lagi gitu. Itu yang penyanyi-penyanyi yang punya karya ya. Nah kan kita nggak tahu juga loh yang di daerah. Mungkin aja ada kan. Mungkin aja ada. Sangat memungkinkan. Seburuk-buruknya sih sebenarnya, seburuk-buruknya kalaupun itu memang ternyata tafsirnya berubah gitu. Yang kita pengenin adalah ya minimal dari sini ke depan dong jalannya. Dari sini ke depan. Jangan dari yang belakang-belakang. Wah itu selesai tuh bisa 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang berapa kali manggung? Ada mungkin 200-300 kali manggung gitu. Ya 301 juta aja udah 300 juta kan. Gimana kalau satu kali yang tadi 50 juta. Makanya kan Vidi bisa sampai 24,5 miliar tuh. 24,5. Kan itu nggak fair sih menurut kita gitu. Tapi Mas Ariel dan Kang Arman juga sebagai songwriter. Selama ini apakah hak-haknya sebagai songwriter terpenuhi, Mas Ariel? Sejauh ini haknya terpenuhi sebetulnya. Tapi yang kita nggak tahu apakah itu sudah sepenuhnya apa enggak sebetulnya gitu kan. Apakah itu udah benar atau tidak? Ya itu. Jadi memang banyak juga kita mesti wakilin dari pencipta juga. Jadi ada pencipta yang misalnya dapat pemasukan tertera misalnya katakanlah 200.000 gitu dalam setahun. Terus dia menanya, ini 200.000 itu dari mana? Siapa yang pakai? Kenapa cuma 200.000 gitu? Nah itu untuk dapat laporan detailnya itu agak sulit. Nah itu mesti diperbaiki sih sebetulnya gitu. Nggak transparan. Transparasinya ya bingung gitu ditanya. Saya juga pernah dapat
160.000 1 tahun dari performing rights. Sedangkan Gigi main 100 lebih. Ya. Nah, jadi kan kalau secara hitung ini hitungan gimana ya? Iya. Saya yang sendiri main kan tahu lah. Ya saya tahu main saya berapa dapat segitu. Ya emang begitu. Gitu Dan adanya. plus ini Kang, plus juga memang karena sosialisasi yang kurang tadi. Betul. Memang banyak tuh teman-teman yang promotor ataupun IO itu belum sadar untuk membayarkan hak si performing rights itu. Jadi mereka pas disuruh bayar bukan nggak mau tapi kayak, hah? Itu apaan? Gitu. Apaan itu? Gitu. Nah itu juga masalah sih sebetulnya. Tapi dengan band sebesar Noah dan juga Gigi, pasti kan ada semangat juga untuk mensosialisasikan hal tersebut. Jelas. Iya. Kalau dari Kang Arman bagaimana? Iya, yang tadi seperti tadi saya bilang, bahkan teman-teman kita di Visi sudah melakukan itu sebelum ada ini loh. Sebelum ada peristiwa polemik besar ini gitu. 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun yang lalu tuh mereka di close kontrak tuh udah ada bahwa harus membayar ke LMKN apa yang sudah di kita mainin gitu dan sebagainya. Itu ada. Sekarang kita bikin template ya, terutama untuk anggota yang baru-baru dulu. Kalau kita kasih lihat ini ada template, kalau kalian mau kasih sertakan di kontrak kalian itu lebih bagus lagi. Lebih gitu. bagus gitu. Kalau bisa ntar disosialisasiin sama semua penyanyi lah gitu kalau bisa. Misalnya kita dengar lagu Noah atau lagu Gigi begitu ya di kafe. Nah itu bagaimana? Itu termasuk ke performing rights. Performing rights. Itu performing sih. Jadi harus dibayar itu. Haknya pencipta lagu harus ada. Jadi makanya performing rights itu luas sebetulnya. Dari yang di kafe tadi termasuk ke yang pertunjukan. Konser. Ya. Termasuk konser betul. Bukan itu tugas promotor. Iya. Itu dia maksudnya. Jadi gini, misalnya kafe. Gini. Ariel ini yang mau konser dulu ya. Ariel manggung di sebuah kafe. Ya dengan Noahnya. Nah, yang datengin siapa nih? Kafe atau ada promotor? Nah, kalau yang ngedatengin promotor A, promotornya yang bayar ke LMK. Gitu ya. Tapi enggak, yang datenginnya si kafenya yang bayar ke LMK. Gitu. Enggak, Ariel Noah ulang tahun, ngadainnya di kafe itu. Itunya siapa promotornya? Noahnya sendiri. Noahnya yang bayar ke LMK. Aturannya seperti itu, penyelenggara acara. Hitungannya gimana? Kalau di kafe itu 2% dari meja. Kalau di konser gede yang berbayar 2% dari tiket. Kalau gathering, misalnya Metro ulang tahun gathering bawa Noah, itu dari 2% dari produksi. Jadi misalnya bayaran Noah 100 juta, plus produksinya panggung, sound, lighting 100 juta juga lah anggap. 200 juta, 2% dari 2 juta, 4 juta bayar kayak apa gitu. Jadi hitungannya sebenarnya udah, karena memang udah dari undang-undang hak cipta yang khusus untuk musik, itu udah ada permennya, mekanismenya tuh udah diatur. Selama 11 tahun itu, gitu. Iya, sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Dan kita juga nanti akan membahas lagi terkait dengan sebenarnya apa sih harapan Visi ke depan ya. Khususnya ini kita bicara soal kesejahteraan musisi di Indonesia dan bagaimana LMK juga semakin transparan begitu ya ke depan. Dan karena ini sudah eranya digital, nah kita bahas lebih jauh lagi terkait dengan hal itu. Usai jeda, tetaplah pemirsa di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Semangat banget Aumania di studio. Aumania aja. Aumania. Mentang-mentang ada Mas Ariel dan Kang Arman di sini ya. Semangat. Sampai berdiri semua di belakang biasanya lesehan tuh. Mas Ariel, ini kan era sekarang era digital. Betul. Dan kabarnya DDL, Digital Direct Licensing akan launching akhir bulan ini. Kabarnya seperti itu. Nah bagaimana Mas Ariel melihat ini? Bagus sih kalau gue bilang sih. Maksudnya bagus sesuai dengan zamannya ya. Mungkin dulu agak susah, sekarang gini. Kalau gue agak berperkembangan dikit, kan sebenarnya ini mengadaptasi apa yang dilakukan oleh pace yang di Inggris gitu. Jadi untuk yang mereka lakukan itu kan adalah cut the middleman. Jadi biar intinya nggak banyak potongannya. Jadi si pencipta lagu ini punya ininya sendiri untuk badan lah ya, badan sendiri gitu. Jadi bagus aja. Cuman yang jadi masalah, kita nggak pernah punya masalah sama itu. Yang jadi masalah adalah harusnya itu
kesepakatan itu jangan berubah-berubah. Tarifnya itu mesti firm dulu, baru dipatenkan gitu. Dan yang mesti dilakuin itu mesti ngobrol sama promotor loh. Karena menurut kita ujung tombak itu promotor. Kalau artinya nggak cuma aksi dan visi bertemu terus beres, harus semua pihak dilibatkan. Oh iya nggak bisa. Kan ujung tombaknya promotor. Kalau promotor nggak bikin acara, siapa yang mau nyanyi? Kita balik lagi ke kamar mandi. Maksudnya, kalau kita nggak nyanyi, kan cuma nyanyi di kamar mandi maksudnya gitu. Mungkin kalau namanya akhirnya maksudnya promotor nggak mau acara tuh, apakah promotor setuju dengan itu? Apakah promotor setuju nggak dengan hitungan dengan tarifnya? Gitu. Tarifnya kan harus di-confirm dulu antar mereka. Karena kalau penyanyi sebenarnya nggak ada masalah kan sebenarnya. Kalau Ariel nyanyi, ya udah nyanyi, Ariel nyanyi aja. Kan yang bayar kan top promotor atau itu gitu. Nah itu dulu tuh harus dikonfirm dulu. Sebenarnya bagus aja. Bagus aja. Bagus. Apapun yang bisa mensejahterakan pencipta lagu, harusnya bagus. Cuman harus dijaga biar si ekosistemnya ini sehat, biar maju. Karena industri musik Indonesia itu termasuk maju loh di Asia ini. Kan kita jalan-jalan kemana-mana kita lihat ya gitu, dibandingkan dengan negara tetangga yang ini satu dan lainnya, itu udah bagus banget. Kita itu salah satu yang banyak banget yang suka masih dengerin lokal gitu. Penduduk masyarakat kita gitu. Iya. Ama itu juga tadi yang masalah yang ini ada ketinggalan juga masalah yang tadi ya mengenai DDL itu di luar itu kan memang yang menentukan tarif dan sebagainya itu stakeholder musik, ya kan? Oh ya. Tapi di Indonesia ketika yang tadi 2% dan sebagainya, pemerintah ikut. Nah, maksudnya adalah ketika memang DDL mau disahkan atau di launching, kan ada hukum pemerintah nih yang sedang berlaku, ya harus ngobrol dulu. Karena takutnya kan tabrakan dengan hukum, iya kan? Sedangkan LMKN itu membawahi, sekarang berapa ya, 14? Ada 14 LMK? Ya jadi maksudnya gini, kayak aksi itu mestinya ya tanya ke pemerintah ini gimana. Oke nggak yang dia bikin, karena itu akan langsung berhadapan dengan apa yang sudah diatur sama pemerintah kan gitu. Karena pemerintah itu kan di Undang-Undang Hak Cipta itu blanket license kan. Nah ini kan digital direct license gitu. Nah kalau di luar negeri memang dari awal udah stakeholder. Jadi pemerintah tuh nggak ada ininya, nggak ada hubungannya. Jadi memang karena dari awal dari stakeholder berarti kan udah confirm begini ya gitu. Nah kalau ini tuh ada satu undang-undang yang pemerintah tuh memberlakukan blanket license. Nah ini kan akan tabrakan. Nah berarti harus confirm dulu tuh itu. Gitu. Dan ini terus dikomunikasikan oleh visi ke pemerintah pastinya. Iya setiap kita ketemu saya Pak tolong gitu tolong. Respon mereka seperti apa? Sampai detik ini belum sih ya, belum ada pernyataan yang tegas. Sedang diserap. Tapi kalau Undang-Undang Hak Cipta kan emang sedang direvisi sekarang sama Meli yang sangat militan banget untuk merevisi dan udah sampai BKD kan, Once juga dan sebagainya gitu. Jadi ya mudah-mudahan semuanya berjalan lah. Yang jelas kemarin sudah ada uji materi Undang-Undang Hak Cipta ke MK. Ya betul. 2 kali ya. Sidang satu, sidang kedua. Sekarang sidang ketiga sebentar lagi kalau nggak salah tanggal 30 itu jawaban dari DPR dan Presiden. Nanti si para hakim itu akan menentukan apakah perlu sidang pleno. Kalau sidang pleno berarti tambah jadi 9 hakim. Gitu. Ya. Tapi banyak catatan juga kemarin dari 2 sidang tersebut ya. Dari sidang 1 ke sidang 2. Kan kalau sidang 1 catatan wajar lah ya. Karena kan ada kekurangannya apa. Tapi yang gini. Di catatan sidang 1 banyak catatan tapi hakim ketua itu udah ngomong dengan jelas bahwa kalian datang ke sini ke MK salah satu perbuatan yang benar, dibenarkan. Benar kalian datang ke sini. Satu itu catatan. Yang kedua kemarin hakim ketua juga ngomong bahwa wah kalian ini para lawyernya hebat nih 2 minggu ini kayaknya nggak tidur ya. Karena PR-nya semuanya dikerjain. Berarti kan udah benar kan. Dalam 2 minggu ya? Ya dalam 2 minggu. Nah tinggal sekarang sidang ketiganya menurut lawyer kita jawaban dari DPR dan Presiden nanti mungkin baru dihitung lagi oleh para hakim itu. Oke. Kembali lagi dalam situasi status quo saat ini di mana dampaknya ini kan juga cukup berat bagi musisi muda. Nah kalau hal ini terus terjadi belum ada keputusan dari pemerintah, apa dampaknya kalau musisi takut tampil gara-gara royalti nih? Mungkin Mas Ariel? Ini yang paling mengerikan sebetulnya. Maksudnya bukan cuma musisi takut tampil ya. Yang pertama itu kan yang saya bilang tadi, stakeholdernya ada banyak. Ujung tombaknya itu promotor. Kalau promotor udah nggak mau lagi bikin acara karena mungkin rate-nya terlalu tinggi dan segala macamnya, kan jadi nggak ada yang nyanyi lagi nanti.
Kita nyanyinya ya udah di rumah masing-masing. Kalau kita aja nggak bisa nyanyi, apalagi hak pencipta lagu. Tambah nggak jalan kan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang paling penting juga adalah penting banget. ini kalau semisalnya orang pada takut nyanyi lagu bahasa Indonesia, mereka kan pilih lagu nyanyi luar, lagu luar. Karena kan kalau nyanyi lagu luar negeri nggak perlu repot-repot, mereka tinggal ke LMK. Udah pasti sesuai kan? dengan peraturan yang Sesuai ada dengan di peraturan yang ada. seluruh dunia ini gitu. Wah, dampaknya sangat berbahaya bagi perkembangan musik Indonesia ya. Yang bahaya yang kedua yang Ariel tadi bilang ada budaya Indonesia akan hilang satu garis. Itu bahaya. Karena kalau nyanyi bahasa Indonesia, lagu bahasa Indonesia takut dituntut. Ya udah nyanyi lagu Coldplay aja deh. Boleh aja deh. Gak ada masalah lagu Gak ada Coldplay. masalah gitu. Mau lagu siapa lah, Beatles atau Ed Sheeran atau siapa, ya gak ada masalah karena hitungannya tuh seperti itu gitu. Terakhir mungkin dari Kang Arman sebagai Ketua Umum Visi ya, apa yang Permisi, ya. Oh terakhir kan? Enggak, belum. Masih Kirain saya pertanyaan terakhir ya. Kirain disuruh. Saya aja deh yang tahu. Ini obatnya makan dulu. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan? Oke, makasih banget ya. Makasih banget loh Midnight Live ngundang saya sama Ariel. Saya sih tiga poin. Yang pertama adalah pemerintah atau negara please banget tolong berilah kepastian untuk seluruh stakeholder musik saat ini, karena ini benar-benar status quo. Yang ini dituntut, yang itu dituntut, yang ini dan sebagainya. Please pemerintah atau negara turun tangan, turun. Yang kedua, kita mengimbau kepada manajemen artis, penyanyi dan sebagainya untuk mengedukasi para promotor, IO dan sebagainya, WO, wedding organizer. Itu memang masih banyak yang tidak tahu. Tolong kalau lebih patennya lagi kasih di klausul kontrak, diadain di situ dan diterangin. Dan kalau perlu ini kontrak ini, klausul ini adalah kamu tuh harus bayar ya ke LMK. Aduh gimana? Saya nggak ngerti nih Kang. Oke, gua ajarin. Lu masuk ke websitenya LMKN, di situ ada formnya gini transfer dan sebagainya. Itu please, ini kan untuk mensejahterakan para pencipta dan mensosialisasikan. Satu lagi, please banget promotor, IO bayar ya, jangan nakal. Karena masih banyak yang nakal. Banyak yang nakal. Banyak nah, itu dia. Ada yang nggak tahu, ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Itu lebih bahaya tuh, ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu tuh ya. Semoga setelah Mas Ariel dan juga Kang Arman sharing di Midnight Live didengar oleh pemerintah ya. Amin. Ini juga demi kesejahteraan musisi di Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Ariel dan juga Kang Arman. Kami persilahkan Ariel dan juga Mas Arman. Tadi mau ketawa gak enak. Tersandung saya. Gak apa-apa, di sini ketawa-ketawa doang acaranya. Terima kasih sekali lagi Kang Ariel dan juga Mas Arman. Sukses selalu. Sama-sama. Untuk karirnya dan sehat selalu, itu yang paling penting. Terima kasih penonton dan juga Aumania. Kita berjumpa lagi di Midnight Live hari Selasa depan. Karena minggu depan Midnight Live akan tambah jam tayang. Sampai jumpa di Midnight Live.